Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Saudagar Ika dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kita ketemu di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM. Ini kali ini di DMM ke-28. Ya, tentunya pada hari ini hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 kembali kita hadir dalam acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, dan seperti biasa dalam kegiatan kita pada sore ini Disduk Capil Menyapa Masyarakat kali ini ya tentunya program yang terselenggara atas kerjasama IGA Radio Baru bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru. Ya, adapun tema pada sore ini yaitu tema kita yang sangat penting tentunya, ini manfaat keakuratan data kependudukan. Ya, manfaat keakuratan kependudukan. Ya, dan tentu di hari ini di acara kita yang tentunya di sore ini bersama dengan Alil di sini, dan tentu telah hadir di studio narasumber kita dari Disduk Capil Baru, yaitu Bapak Ahmad SS yang menyempatkan hadir di sore ini di studio. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tidak ada suara. Cek. Ya. Ya. Cek. Ya. Ya, gimana kabar Tak? Alhamdulillah, baik-baik Pak Alil. Alhamdulillah, sehat-sehat Jaki. Alhamdulillah. Iya, ya. Dan sore ini ya tentu Pak Ahmad ini ya seperti biasa kita sudah kenal Pak Ahmad dari dulu bahwa biasa mengisi acara kita di DMM atau Disduk Capil Menyapa Masyarakat ini. Ya, Pak Ahmad posisinya di mana sekarang, Pak Ahmad? Baik Pak Alil yang saya hormati, saya sekarang ini Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Oh iya. Jadi tugas sehari-hari itu memberikan informasi terkait pelayanan Dukcapil. Iya. Ya, dan tentunya tema kita hari ini yaitu manfaat keakuratan data kependudukan ini. Iya, betul. Iya, mungkin sebelum kita lanjut ini mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, apa sih manfaat keakuratan data kependudukan yang seperti tema kita di sore ini? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Alil dan pendengar radio yang saya hormati. Terkait data kependudukan, kami di Dinas Dukcapil itu melayani 23 jenis layanan. Iya. Dan ini tentu di kesempatan ini DMM ini kami akan menyampaikan beberapa data atau elemen data yang bisa kita segera update atau lakukan perubahan. Ya, seperti di KTP, ya, di elemen KTP itu ada beberapa yang harus masyarakat perhatikan. Ya, saya mulai yang pertama. Di KTP itu ada tertulis NIK, nomor induk kependudukan. Iya. Ya, di situ ada angka. Angka ini tidak sembarang kami membuatnya. Tidak sembarang Dukcapil memuat angka-angka ini. Ini memuat beberapa, misalnya di 73, semua yang 73 ini berarti dia kode Sulawesi Selatan.
Ya. Jadi semua yang ber-KTP atau yang merekam pertama di Sulawesi Selatan itu semua NIK-nya 73. Kemudian di angka selanjutnya ada angka 11. Di angka 11 ini memuat angka kabupaten. Ya, jadi ini masyarakat mungkin bisa mengetahui NIK-nya kenapa ada 73, kenapa ada 11 dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kalau di Kecamatan Tanete Rilau itu kodenya 02. 02 ya. Kalau berarti 731102. Jadi ini sebenarnya bisa lebih mudah kita menghafal NIK daripada nomor HP. Seharusnya begitu. Karena itu memuat. Kita lanjut di 03 tadi. 02 kalau di Tanete Rilau, 01 Tanete Riaja, 03 itu Kecamatan Baru dan seterusnya. Selanjutnya tanggal lahir. Tanggal lahirnya. Tanggal lahir kalau misalnya tanggal 1 lahir berarti di situ 01. Kemudian bulannya. Kalau bulan 10 ya tulis 10. Kemudian tahunnya. Kalau Pak Alil misalnya 79 atau 80 tertulis di situ 80. Bukan 1900 tapi langsung 80. Akhirnya dua angka di belakang. Angka terakhir. Kemudian yang seterusnya itulah kode sistemnya Capil. Jadi di hari itu berapa yang di input itulah kode sistem. Ada yang 001, 002 dan seterusnya. Hanya bedanya kalau tanggal lahir ini ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan dia harus ditambah 40. Semua perempuan yang ada di Indonesia yang NIK ini, kalau dia misalnya lahir di tanggal 1 maka di tanggalnya di situ di NIK itu 41. Semua perempuan seperti itu, Pak Ali. Jadi ada Pak yang itu bukan cuma angka-angka saja betul. Ternyata ada bahwa ini NIK-nya ini 73 11 ini ada bahwa ini betul. Artinya. Wah, luar biasa ini. Jadi sore ini tentunya betul sekali. Jadi bisa Anda dibilang bahwa data kependudukan ini yang tentunya tidak akurat, bisa banyak masalah ya Pak. Betul. Dan itu hanya satu. Ada beberapa elemen data yang ada ini baru KTP. Belum kita masuk ke KK, belum kita masuk ke akte kelahiran dan seterusnya. Ini baru KTP. Tetapi ini nanti kalau tidak cukup waktu di DMM ini, tentu ada selanjutnya mungkin Pak Kadis atau kepala bidang lain yang bisa menyampaikan juga di sini. Ada tidak contoh-contoh yang tentunya yang bisa diberikan contoh Pak Ahmad terkait dengan data yang kita bilang ini, bahwa kalau data kependudukan tidak akurat bisa banyak masalah. Contoh mungkin ada yang beda namanya di aktenya, beda juga di KTP-nya. Ada tidak seperti itu biasa? Bukan sangat banyak, tapi sering ada yang misalnya ada anak-anak kita, ada adik kita yang mau mendaftar, nanti dia temukan ternyata ada perbedaan nama di ijazahnya, di akte kelahirannya dengan data kependudukannya. Biasa namanya sendiri, biasa juga nama orang tuanya. Jadi kalau ini yang seperti ini yang terjadi, tentu kami periksa satu-satu data yang dibutuhkan, karena ini butuh kelengkapan data baru kami bisa proses. Sebelum sampai ke situ Pak Lil, saya ke di elemen data KTP ini, setelah NIK, kan ada di situ nama. Nama kita itu biasa ada yang tertulis gelarnya.
Iya iya iya. Ya, di KTP ada biasa bilang labedu SPD. SPD. Iya. Ini banyak yang keliru Pak. Bahkan hampir tiap hari itu ada yang mau minta untuk digantikan KTP-nya. Kenapa mesti diganti? Dia biasa ini yang banyak yang dari Dinas Pendidikan. Iya. Dia memang di situ mengikuti bahwa tulislah nama sesuai yang ada di KTP. Entah itu entah itu soal-soal atau seperti apa atau pendaftaran, yang jelasnya dia mengikuti itu. Ternyata di Capil Pak Alin, yang dimaksud nama itu tidak masuk gelar. Jadi baik itu gelar pendidikan, gelar agama, dia bukan bagian dari nama. Memang di Capil di penginputan itu dia terpisah. Ya, contoh misalnya kalau gelar agama haji, hajah, itu bukan bagian dari nama. Berarti tidak bisa dimasukkan di situ haji seumpama di pendaftar atau kolom-kolom tertentu, permintaan tertentu itu tidak boleh karena dia tidak online. Yang ini kan Capil hampir semua lembaga pengguna itu kalau dia online dengan Capil, maka seperti itu tadi tidak masuk gelar, ya baik itu gelar agama, gelar pendidikan, maka yang harus diinput itu nama seperti yang ada di akte kelahiran. Iya. Belum ada apa-apa di situ, belum ada gelar. Iya. Nah, kalau Momi ada gelarnya apa biasa ini bisa dimasukkan di Capil, tetapi itu tertulis termuat di kartu keluarga. Di situ tertulis ya kalau dia misalnya S1, S2, dia tetap ada. Ya, tetapi memang masyarakat kita ada yang memang meminta untuk masukkan atau dicetak di KTP. Ya, mungkin beberapa kebutuhan dia ingin ada gelarnya muncul tertulis di KTP. Iya. Kemudian tadi kan sempat disinggung bahwa ini data yang akurat. Iya. Manfaat langsung dan dari data yang akurat ini seperti apa itu, Pak Ahmad? Termasuk tadi nama. Iya. Ya, kalau ada nama tidak sama yang ada di ijazah, tidak sama dengan yang ada di data kependudukan, tentu ini kan bermasalah. Bermasalah apalagi untuk anak-anak kita pasti bermasalah pada masa pendaftaran. Ya, pasti dikembalikan kalau ditemukan, dan bahkan bisa jadi ini membuat anak kita tidak lulus berkas. Ya, karena berbeda antara nama di ijazah misalnya dengan yang ada di data kependudukan seperti KTP, KK. Nah, kalau ini yang terjadi dan kemudian anak kita menyadari cepat, ini bisa dilakukan perubahan. Taruhlah misalnya untuk Capil, kalau ada yang bisa diselesaikan oleh Capil, ada yang harus diselesaikan di pengadilan. Oh, seperti apa itu yang diselesaikan di pengadilan? Misalnya begini, kalau dia misalnya perbedaan hanya satu huruf, kemudian ada data pendukung yang lain, itu bisa dimungkinkan bisa. Ya, taruh misalnya Ahmad dia harusnya pakai K, tapi dia tidak pakai K, ya dia pakai AH saja, ya itu dimungkinkan di Capil. Tetapi kalau Ahmad di ijazah kemudian Alil di KTP, nah itu ya harus ke pengadilan, Pak, karena kami di Capil menganggap bahwa ini orang ini pasti berbeda. Ya, nanti kalau diarahkan ke pengadilan yang mencari tahu yang mana yang benar. Ya. Dan ini ada beberapa kasus seperti ini, Pak. Beberapa kasus yang seperti itu. Iya, ada. Banyak ya. Iya. Jadi untuk saudara IGA dimanapun Anda berada yang saat ini masih mengikuti acara kami di IGA Radio, ya. Jadi untuk seumpama ada yang ingin mau bertanya, ya boleh Anda bertanya baik melalui TikTok atau di
Facebook dan YouTube IG Radio. Iya, bisa Anda komen di situ. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada sore ini. Iya, terkait dengan masih kita lanjutkan ini. Jadi apa saja langkah-langkah di Sdukcapil ini kira-kira dalam memastikan data ini? Ya, apa yang dilakukan oleh Dikdukcapil atau langkah-langkah apa yang dilakukan ini dalam memastikan keakuratan data ini? Iya. Salah satu cara kami di Dukcapil tentu sosialisasi. Ya, karena ternyata di masyarakat kita menyimpan data kependudukannya di rumah, tetapi dia tidak mengetahui kalau data-datanya ini sebenarnya tidak ada yang harus diperbaiki, ada yang keliru, ada yang salahnya ini mungkin tadi seperti itu, berbeda dengan ijazah, dengan data di kependudukannya, belum lagi data yang harusnya diupdate. Misalnya begini, di KK itu ciri-cirinya kalau dia berwarna biru maka bisa kami memastikan bahwa itu tidak terupdate. Karena yang biru itu adalah produk lama. Nah, pada saat diinput di situ ada kan anak-anak kita di situ mungkin tertulis belum sekolah. Kalau beberapa tahun ke depan itu pasti sudah sekolah. Begitu juga yang lain. Mungkin masih sekolah tetapi ternyata sudah sarjana, ternyata sudah bekerja. Nah, ini yang hal-hal seperti ini kami terus sosialisasikan ke masyarakat agar dilihat, dicermati seperti apa data kependudukan yang dimiliki sekarang. Dan selanjutnya ini Pak Dalil yang tidak kalah pentingnya lagi, itu di data KTP itu ada biasa juga yang masyarakat kita di akte kelahirannya misalnya tertulis di situ Tanete Rilau. Tetapi di dokumen lain ada yang langsung Kabupaten Baru. Nah, ini kan tentu berbeda tempat lahir. Nah, kalau hal ini yang terjadi, yang agak mudah kami lakukan itu kalau dia masih berumur di bawah 17 tahun, dia belum ber-KTP. Karena kalau sudah ber-KTP masyarakat kita, seseorang itu yang dipakai transaksi ini kan KTP. Bukan ijazah, bukan akte kelahiran, bukan KK, tetapi pada umumnya KTP. Nah, KTP di situ tertulis misalnya Baru, sementara data-data lain misalnya Tanete Rilau. Makanya biasa kami menanyakan ke masyarakat kita, apakah selama memiliki KTP sudah ada uangnya misalnya di bank, atau ada buku akta tanahnya misalnya, karena ini masalah kalau dirubah. Tetapi pada hakikatnya bisa, tetapi tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dibuat oleh pemohon tadi untuk dirubah ke situ. Ada juga biasa itu Pak Ahmad, kalau seumpama ada pengalaman di masyarakat juga itu katanya biasa mau menikah. Nah, di situ di KTP-nya itu masih menikah. Tapi sudah cerai nih. Di situ masih menikah. Bagaimana itu? Ini juga tugas yang dititipkan sebenarnya oleh Pak Kades almarhum. Ya, biasa dia cerita. Pada saat orang mau menikah kan di KUA pasti mengecek yang pertama adalah KTP. Betul. Kalau masih tertulis di situ kawin, pasti Pak KUA tidak mau nikahkan. Betul. Karena orang yang status kawin itu berarti ada suami istri, ada suami ada istri. Dan ini biasa kalau yang seperti ini ditemukan, panjang lagi urusannya. Panjangnya bagaimana tuh? Tentu kan kita kembali mana buku cerainya kalau dia secara. Karena ini untuk persyaratan merubah data seseorang dari kawin ke cerai, baik itu cerai hidup. Kalau cerai hidup tentu yang kita cari
buku cerainya. Tapi kalau dia meninggal, ya tentu ada akte kematian. Kalau ini tidak ada, ini yang nah ini juga masalah pada saat datang ke capil itu waktu pernikahannya sudah ditentukan. Ini yang biasa kami repotnya kalau seperti ini. Dan tidak mungkin kalau undangan sudah beredar, ya tidak mungkin. Ya makanya biasa kalau seperti ini, ini yang berat bagi capil. Tapi akan diselesaikan yang seperti ini. Tetapi harapannya kami jauh-jauh sebelumnya ini kalau bisa diselesaikan, diurus memang. Jadi jangan sampai mau menikah baru mau urus betul. Iya. Tapi ada juga itu yang kemarin ada juga katanya itu yang anaknya belum ada akte kelahirannya seumpama kemudian ini belum juga urus keluarganya atau mamanya atau bapaknya. Ya seperti apa itu kalau seumpama mungkin ada keperluan ini baru diurus, apalagi mau masuk sekolah. Ya betul, itu yang cukup banyak juga nanti mau mengurus akte kelahirannya. Ya setelah menjadi persyaratan dari sekolah. Karena pasti itu yang dicari oleh sekolah. Nah ini yang banyak masyarakat kita karena mungkin orang tuanya tidak terlalu mengetahui tentang pentingnya itu. Dan kadang juga masyarakat kita ada memang yang mungkin sedikit bermasalah dengan keluarganya sehingga hal-hal seperti ini bisa terjadi. Tetapi ini kalau di akte kelahiran itu Pak Alil memang ada beberapa jenisnya, ada 4. Oh, apa itu? Ada 4 jenis di dalam itu. Ya. Semua akte kelahiran tetapi isinya 4 jenis. Oh, 4 jenis. Ada akte kelahiran yang memuat semua orang tuanya. Ada nama bapaknya, ada nama ibunya. Nah ini kalau ini akte kelahiran ini yang jenis ini itu pada saat diinput dia bisa membuktikan buku nikahnya ke capil. Kan persyaratannya itu kan keterangan dari dokter rumah sakit, kemudian ada KK, KTP kedua orang tua, kemudian akte nikah. Buku nikah Nah, kalau tidak ada itu Pak Lil akte nikah, maka yang ditulis itu hanya ibunya. Tidak masuk nama bapaknya. Tidak masuk nama bapaknya. Makanya di situ di KK tertulis kawin belum tercatat. Karena itu maksudnya itu tidak bisa membuktikan buku nikahnya. Artinya sah secara agama, tetapi negara dalam hal ini Dukcapil tidak menganggap bahwa itu hasil perkawinan antara bapaknya dengan ibunya tadi di data kependudukannya. Oke. Baik, untuk saudara Riga dimanapun Anda berada, ditahan dulu. Jadi kita jeda dulu. Jadi untuk Anda semua tetap bersama kami di IGA Radio. Menjadi sahabat bumi sih pasti, tapi mana mungkin menghindar dari penggunaan plastik setiap harinya. Beli makanan pasti dibungkus pakai plastik. Beli cemilan juga begitu. Keberadaan plastik memang tidak bisa dipungkiri, selalu hadir di kehidupan manusia setiap harinya. Lalu bagaimana solusinya? Gunakan plastik ramah lingkungan bioplastik. Ini merupakan jawaban dari ancaman membludaknya sampah plastik yang tak terurai dalam waktu singkat di muka bumi. Hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improve Formula, Double Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya.
Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama. Ya, baik, masih bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar IGA yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata. Iya, baik, sampai saat ini Anda masih bersama kami di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-28 ya. Iya. Ini tema kita manfaat keakuratan data kependudukan. Ya, jadi masih tentunya bersama Alil dan Pak Ahmad menemani Anda di DMM ke-28 ini. Iya, ini menyambung tadi terkait dengan data-data ini di KTP atau elemen data bahasanya di biasanya kalau kan itu tadi sudah disampaikan bahwa ada nicknya, kemudian nama tadi ada perbedaan dengan dokumen lain ya, kemudian ada gelar juga yang disampaikan, kemudian tempat tanggal lahir. Ini kalau tempat tanggal lahir ini yang berbeda ada biasa juga, itu biasa. Betul ya. Ini cukup banyak juga. Seperti tadi disampaikan, ada yang tertulis Kabupaten Baru, ini tempat, ada yang tertulis Taneteri Lau atau Taneteri aja. Nah, ini kalau berbeda misalnya di ijazah, ijazah misalnya Baru, kemudian data kependudukannya Taneteri Lau. Nah, ini yang agak mudah bagi kami itu pada saat belum berumur 17. Meskipun sebenarnya tidak mudah kalau ada perbedaan seperti itu, tapi agak memungkinkan dirubah karena KTP-nya mungkin belum memiliki KTP, artinya belum ada transaksi ke mana-mana terkait KTP-nya, sehingga agak memungkinkan dilakukan perubahan. Meskipun untuk perubahan ini tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Iya, kemudian alamat ini kan biasanya harus ada RT RW ya. Betul. RT RW, kemudian ada kelurahan apa pasti ya. Tapi kalau nama jalan itu bagaimana itu? Alamat yang di KTP itu ya yang terpenting itu ART. Ya, karena kita kan di khususnya di Baru itu kan hampir tidak ada RW ya kalau. Ya, tapi yang harus diisi itu RT. Ini membuktikan bahwa data kependudukan itu adalah data yang seakurat mungkin datanya, termasuk alamatnya. Selanjutnya ini Pak Alil, yang tidak kalah penting ini yang ada di elemen KTP itu pekerjaan. Oh, pekerjaan. Bagaimana terus yang itu kalau pekerjaan, Pak Ahmad? Ini tentu di keseharian kita menganggap bahwa tertulis pekerjaan di KTP itu cenderung kita abaikan. Saya tidak tahu Pak Alil apa yang tertulis di situ. Apakah di situ wartawan atau LSM? Wira swasta di situ. Kalau wira swasta oke, bisa saja. Tapi akan saya sampaikan nanti. Ini beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan teman-teman LSM dengan wartawan. Saya di KTP itu kalau tertulis di situ wartawan, saya pastikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena Dukcapil itu pada saat menginput pekerjaan itu pasti meminta dokumen lain. Apakah betul Anda wartawan? Apa itu diminta kalau salah satunya apakah mungkin pasti kami minta mungkin surat tugasnya misalnya dari medianya atau edikarnya. Baru kami tulis. Sama misalnya kalau S1 S2 yang kami minta itu ijazahnya. Daripada Bapak misalnya Pak Halil menggantung di sini kartu LSM-nya, kartu wartawannya. Ini kan kalau saya pasti masih curiga apakah ini asli atau tidak. Tapi kalau yang ada di KTP saya pastikan asli. Karena kami pasti menginput itu berdasarkan bukti. Berarti ada apakah
apa istilahnya itu, sertifikasi di. Iya betul. Ya, harus dan itu dilakukan secara online nasional. Iya. Kami tidak bisa memuat itu kalau tidak terpenuhi persyaratan yang ada di aplikasinya. Kalau seumpama pengusaha di situ. Ini terkait dengan ini pekerjaan itu di masyarakat kita. Di setiap kami sosialisasi itu di kelurahan, desa, ada biasa menganggap enteng itu tertulis wira swasta. Iya. Ya, pekerjaan wira swasta atau pengusaha. Iya. Nah, ini kami pernah diskusi dengan dinas sosial terkait bantuan. Ternyata pengusaha dan wira swasta itu, khusus wira swasta ini yang banyak orang tidak tahu. Kalau pengusaha kan di kepala kita itu bahwa ada usahanya, tapi kalau wira swasta banyak yang tidak mengetahui. Ternyata kalau wira swasta itu Pak, oleh Capil di pekerjaan itu menganggap bahwa dia memiliki usaha. Dan usaha ini dibuktikan dengan taruh lah misalnya mungkin CP atau usaha-usaha yang ada izinnya. Nah, secara otomatis ini pasti tidak menerima bantuan karena dianggap orang ini mampu. Makanya di kami sosialisasi itu di desa kelurahan menyampaikan Pak Desa, Pak Lurah, kalau ada wargata yang tidak menerima bantuan, tetapi kalau dilihat secara fisik nyata dia harusnya sudah menerima. Coba cek di KTP-nya apa memang tertulis di situ. Nah, kalau itu ada yang tertulis di situ itu mudah kami merubahnya. Tetapi harus ada sepengetahuan Pak Lurah desanya membuat rekomendasi ke kami untuk mengganti pekerjaan, tetapi jangan karena jangan sampai karena pekerjaan ini mau mengikuti bantuan. Misalnya dia sebelumnya di laut, kerja di laut, dia ada bantuan di situ, mau lagi pindah di situ, ada lagi di pertanian, karena ada bantuan di situ, itu tidak boleh. Kalau ini Pak Ahmad, ini terkait dengan pekerjaan juga ini. Kalau sumpah petani di situ, mau memiliki, mau kita ganti jadi petani di situ, sumpah pengusaha. Pengusaha, tapi duit nasenge kadang usahaku mana nasenge no nasenge tapi mau dia ganti tuh jadi petani, haruskah ada keterangan kah atau bukti bahwa petani tomah sebenarnya bisa ada sepanjang ada keterangan dari Pak Desa, Pak Lurah. Tetapi ini Pak Desa Pak Lurah harus betul-betul juga objektif di sini. Artinya jangan sampai karena ada hal-hal sehingga merubah, meminta merubah itu karena ada sesuatu itu kan diharapkan jangan. Tetapi intinya kalau memang seharusnya begitu, sebelumnya ada usahanya tetapi karena sesuatu hal dia tidak bisa lagi jalankan, kan bisa berubah. Sama halnya dengan bantuan miskin misalnya. Mungkin tahun ini miskin tetapi tahun depan mungkin tidak, dan ini seharusnya masyarakat kita menyadari bahwa bantuan yang bansos ini misalnya bantuan sosial ini khusus orang miskin, kalau sudah merasa tidak miskin jangan menerima lagi seperti itu karena sama halnya mendoakan dirinya untuk miskin. Saya kira itu hal-hal yang kurang lebih sama dengan dilakukan oleh Dukcapil. Ada yang bertanya ini Pak Ahmad di bawah di TikTok ini. Mau nanya ini, kenapa harus janda dan duda yang tertulis di KTP bagi yang sudah cerai? Emang nggak ada sebutan yang etis? Memang di regulasi kami itu memang itu yang tertulis, janda atau regulasi memang betul. Kan sebenarnya memang ada nama-nama yang keren kedengaran itu, tapi itulah yang disepakati oleh negara menulis itu. Tapi intinya kalau tidak ada tertulis di situ kemudian mau menikah, kalau laki-laki bisa saja segera. Tetapi kalau perempuan ini kan menunggu nih cerita. Kalau laki-laki supaya berubah dudanya kan bisa
ya agak berbeda dengan kalau perempuan. Iya, oke. Kita masuk ke akte kelahiran ini, Pak Ahmad. Iya, terkait dengan akte kelahiran ini. Iya, tadi disinggung bahwa ada ibu, ada ayah. Betul. Iya, kemudian dibuktikan dengan kata kakak ya, KTP-nya juga. Iya, buku nikah. Kemudian buku nikah orang tua ini. Iya. Iya. Kalau seumpama yang ini akte kelahiran yang tentunya tidak terpenuhi itu. Jadi seumpama yang tadi ini disampaikan bahwa tidak ada ayah, ataukah biasa juga itu Pak Ahmad kan belum di bawah umur menikah. Betul. Kemudian tidak sempat kan ini tanggal lahir mina anak. Iya. Kemudian ini kan belum ada buku nikahnya. Bagaimana itu? Iya. Iya. Khusus yang seperti itu kan kasusnya kasuistik. Artinya umur yang belum sampai sebenarnya ber-KTP. Iya. Ya, bahwa tentu kalau umurnya misalnya 16 tahun atau umur yang ditentukan oleh Departemen Agama, ya ini tentu tidak bisa mengeluarkan akte bukan akte nikah. Iya, akte nikah. Ya. Tetapi ada namanya pencatatan. Iya. Ya, pencatatan bahwa dia menikah, dan itu bisa nanti dimuat menjadi anak ibu. Ya. Tetapi kalau tidak ada yang seperti itu, taruhlah misalnya ada warga kita yang menikah, ya. Atau yang menikah secara agama, tetapi tidak menikah secara negara, dalam hal ini tidak ada akte nikahnya, kemudian lahir anak. Iya. Ya, tentu ini tidak bisa dikategorikan masuk di anak ayah ibu. Iya. Tetapi ini bisa diselamatkan anak yang kedua. Apa itu? Ya, dia bisa sebab ke Departemen Agama untuk menikah kembali, dan itu bisa terbit buku nikah. Ya, tetapi ini yang bisa diselamatkan ini yang anak kedua misalnya. Tapi kalau yang anak pertama bagaimana? Anak yang pertama tetap anak ibu. Oh, anak ibu. Iya. Kecuali yang tadi, kalau memang umurnya tetapi melapor di pengadilan agama, kemudian dicatatkan oleh pengadilan agama, itu bisa masuk. Ya, ada hal lain kategorinya dengan yang tadi yang sama sekali tidak ada pelaporan ke pengadilan agama, Departemen Agama. Iya. Tapi nanti kalau di ijazahnya itu bisa disumpama ini yang anak ibu saja itu. Bisa. Sebenarnya di data kependudukan dengan data di sekolah itu kan dimasuk di Dapodik, melalui Dapodik itu, ya itu kan dasarnya data kependudukan semua. Ya, yang sekarang kalau yang dulu kan beda ya. Yang anak-anak sekarang kita itu ya baru mungkin kelas berapa di SD itu ya sudah diminta data kependudukannya. Makanya tadi akte kelahiran itu itu yang menjadi salah satu persyaratan bahwa ya di mana. Nah, di sekolah itu kan memuat nanti kalau dia memang anak ibu tertulis di situ sesuai data. Tapi yang dimuat di situ kan pada umumnya kan nama. Iya, namanya ini anak, kemudian orang tuanya. Ya. Tetapi ini kan biasanya yang begini kan memang tertulis nama ibu. Iya. Tetapi kan di kakaknya tetapnya ada. Tetap ada nama ayahnya. Tetap ada nama bapaknya di situ. Oh iya. Tapi di aktenya ini cuman di situ yang tertulis di kakak itu kan nikah belum tercatat. Itu cirinya bahwa tidak ada buku nikah. Kemudian ini di akte kelahiran yang berikutnya tadi kan lengkap tadi. Ya, ada nama ayah, ada nama ibu. Ya. Dan persyaratannya tadi buku nikah. Tetapi ini buku nikah Pak Lil. Ya, kami itu yang teman-teman di Capil mengetahui juga karena kadang ada ditemukan aspal asli tapi palsu. Oh, adakah juga begitu? Ini biasa teman-teman mencurigai karena ini kan begitu banyaknya mungkin yang dia proses sehingga bisa mengetahui bahwa
kenapa berbeda dengan yang biasa yang kita lihat. Biasanya kalau ini yang terjadi, biasa dikonfirmasi ke KUA. KUA atau Departemen Agama. Kan di situ ada kode registrasinya. Nah, kalau itu sudah dicek, ini biasa ditanyakan, disampaikan ke masyarakat untuk jujur. Ya, karena ini bukan soal yang dimasukkan di sini adalah kebenaran, kebenaran data. Kalau memang tidak asli ini, jangan memasukkan, karena pernikahannya sudah sah secara agama. Tetapi secara negara justru membuat lagi pelanggaran baru kalau dia melakukan hal yang seperti itu. Karena pasti di KUA itu dia menganggap kesalahan lagi kalau itu yang kita mau tuntutkan. Ada kejadian seperti itu, Pak Ahmad? Ada, tetapi itu tidak terlalu kita hanya sampaikan ke masyarakatnya. Dan itu Pak Kadis almarhum itu menyampaikan bahwa ada di Bacu Kiki, ada di Galak Raya. Nah, itu dia. Dia sangat beliau sangat asli aspalnya ini di sana. Kalau yang teman-teman operator itu yang sangat mengetahui, makanya di persyaratannya kami itu asli yang harus di scan masuk sebagai persyaratan, bukan yang fotokopi. Karena itu akan kelihatan. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami, tetap saja bersama kami. Ini terkait dengan akte kematian juga ini. Mungkin perlu disampaikan apa-apa ini yang pentingnya akte kematian ini. Kan biasa itu kalau akte kematian biasa metap kan apa nomor rusuk seperti apa itu? Ini sebenarnya juga di khusus akte kematian ini banyak kami sangat diwanti-wanti oleh pimpinan untuk mengupdate betul ini barang. Karena ada beberapa penyebab kalau ini tidak terupdate, termasuk pembayaran BPJS kita. Ini pembayaran BPJS kita kalau dibayarkan orang yang sudah meninggal, ini kan kerugian bagi daerah kita. Dan ini beberapa tahun yang lalu itu ditemukan oleh BPK. Banyak orang yang sudah meninggal dibayarkan. Tetapi di 2 tahun terakhir ini kami betul-betul mengecek. Dan kalaupun masih ada yang masih ada, ini saya kira sudah kecil. Tapi memang ada beberapa faktor Palil di lapangan yang membuat masyarakat kita bukan tidak mau mengurus, tapi dia sembunyikan apanya itu? Dia kan begini, penerima bantuan itu kalau dia kebetulan kepala keluarga di KK itu, kalau dia kepala keluarga yang meninggal atau keluar dari KK itu, maka nomor KK-nya berubah. Nah, kalau berubah itu otomatis kalau dia penerima bantuan, dia hilang, dia terhenti. Dia terhenti. Dia terhenti bantuannya. Makanya ada di kondisi di lapangan seperti ini menyembunyikan, menyembunyikan keluarganya untuk diuruskan akte kematiannya. Hal lain Pak Alil di akte kematian itu kan bagian dari layanan Dukcapil yang seharusnya tidak satu-satunya data kependudukan yang tidak boleh dilihat oleh pemiliknya. Tidak. Iya kan, akte kematian. Oh Keluarganya yang bisa lihat. Keluarganya yang bisa lihat. Tetapi di Capil Pak Alil ada. Ada apa? Ada yang bawa akte kematiannya ke Capil. Dan bukan hanya 1-2 orang. Seni mati padahal masih hidup, dia bawa sendiri. Dia bawa sendiri. Makanya mati kayak nak kampa. Ternyata ada beberapa faktor kami telusuri Pak. Ipa mati. Betul. Capil itu Pak bisa menghidupkan orang yang meninggal. Ternyata di lapangan itu untuk
masyarakat kita yang mau menikah, tapi ini bukan arahan, bukan. Ternyata lebih mudah menikah kalau ada akte kematian pasangan. Mungkin karena salah satunya pergi misalnya merantau, atau mungkin karena sakit, atau apalah yang jelasnya komunikasi di suami istri ini mungkin tidak terlalu baik, sehingga dia menguruskan. Di Capil kan pasti kami tidak tahu secara pastinya. Yang jelasnya berkas yang dipersyaratkan terpenuhi pasti kami cetak. Kami tidak sampai mengecek kebenaran orangnya. Sepanjang datanya lengkap pasti kami cetak. Ternyata ini yang ada berapa itu karena mau menikah. Saya biasa atau kami telusuri kenapa bisa terbit. Ternyata di Departemen Agama itu untuk menikah, kalau ada akte kematian itu lebih gampang. Tidak mencari lagi mana buku ceraimu, mana lagi buku yang lain. Tapi kan ini persyaratan untuk mengurus akte kematian ini juga kan bisa karena isapa kede tongemu matimu tahu kemudian ada jenisannya atau ada jika siapa tahu itu nisan hanya bagian, tapi tidak menjadi persyaratan utama. Yang terpenting ada pernyataan baik itu suaminya atau istrinya atau anaknya, kemudian diketahui oleh Pak Desa, Pak Lurah, kemudian didorong ke Capil. Kami pasti proses karena persyaratan utama adalah keluarga terdekat. Nah itu kalau ada yang sudah ditandatangani seperti itu, diproses. Banyak kejadian seperti itu. Beberapa. Wah. Bahaya dan saya sering ketemukan orangnya bahwa ada juga orang yang meninggal karena BPJS. Kenapa itu? Ini juga menjadi himbauan. Kemungkinan besar meminjamkan kartu atau data BPJS-nya ke orang lain, baik itu mungkin keluarganya atau temannya. Karena mungkin pada saat misalnya masuk rumah sakit tidak lengkap itu, kemudian dia hanya memberikan ke orang yang sakit tadi. Tetapi ternyata di perjalanannya meninggal orang yang pinjam tadi, yang sakit tadi. Maka secara otomatis datanya dia yang meninggal. Ini juga membuat kami juga bingung, dan dinas kesehatan juga menyampaikan ke kami, Pak, ada orang meninggal datang ke dinas kesehatan mau berobat. Tolong perjelas data kependudukannya. Ternyata ditelusuri Pak, seperti ini juga. Wah. Ada yang bertanya ini, ada masuk di komentar di bawah ini. Permisi Pak, maukah bertanya, KTP saya tercatat sebagai KTP baru. Terus saya berada di luar daerah. Saya mau pindah KTP ke daerah sekarang. Apakah pembuatan surat pindahnya bisa diwakilkan? Bisa diwakilkan, bagus sambungin, untuk mengurus surat pindah via online, biar saya bisa urus dari sini. Apakah bisa diuruskan ataukah bisa mengurus surat pindah ini via online? Biar katanya dia urus di sana katanya. Baik, makasih Pak penanya. Khusus untuk pindah ini kan ada namanya SKPWNI. Apa itu SKPWNI? Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia. Jadi ini yang mungkin dia keluar kabupaten, keluar provinsi, yang tadi ini. Yang seperti ini ada dua jalan. Kalau kita masih di Baru, itu bisa kita mengurus langsung di Dukcapil, atau dalam hal ini kan di Kabupaten Baru itu Palil, kami di Dinas Dukcapil itu bekerja sama dengan
desa kelurahan. Semua desa kelurahan ada petugas register capil. Ya, jadi cukup di sana mengurus surat pindahnya. Ya, setelah itu terproses maka keluar surat. Ya, itu yang dipakai untuk pindah ke kabupaten yang tadi yang dituju. Ya. Tetapi karena ini posisinya sudah ada di provinsi lain atau kabupaten lain, cukup melapor di Dukcapil tempatnya sekarang. Di sana ada namanya bantuan pindah. Ya, bantuan pindah. Dari sana melapor, kemudian Dukcapil tempatnya sekarang melapor ke Dukcapil baru untuk ditarikkan datanya. Ya, dan di sana ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk data kependudukannya. Dia harus store di sana. Ya, dia harus store di sana, kemudian melapor, dan itu menunggu konfirmasi dari Capil baru untuk memindahkan ke kabupaten yang dituju. Ya, jadi saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada yang bertanya ini, bagaimana bisa muncul di KK kalau belum ada akte kelahiran, Pak? Ya, itu maksudnya yang mana ini? Tadi akta kelahiran memang ada 4 jenis. Ada akte kelahiran sudah. Ini banyak yang terjadi pada umur-umur yang dewasa. Ya, umur-umur yang orang-orang tua kita. Ya, sebenarnya ada KTP-nya, ada KK-nya, tapi tidak ada akte kelahiran. Oh, ada KK tapi ada Iya, ada KK, ada KTP, tidak ada akte kelahiran. Ya. Ini kan orang-orang tua kita dulu kan, dan prosesnya kependudukan itu kan start aktifnya itu kan 2012, seterusnya. Sebelumnya itu tidak terlalu ketat. Nah, khusus yang seperti ini itu bisa dilakukan, bisa diterbitkan. Ya, cukup datang di kantor desa, kantor lurah, membawa KK, KTP-nya. Di situ harus ada namanya STPJM. Ya, ada surat persetujuan yang tanggungan jawab mutlak yang harus ditandatangani. Kemudian harus ada saksi. Ya, saksi yang minimal seumuran, ya lebih bagus di atasnya. Ya, tetapi kalau sudah yang umur misalnya sudah 60-an, ini kan susah. Ini kita bisa masukkan saksi itu adalah orang kantor desa atau petugas kantor desa lurah. Ya. Di situ sudah diketahui, sudah mengetahui semua yang hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian ada yang lagi bertanya ini, Pak Ahmad. Ya, sebelum kita lanjut, ini mana lagi nih? Ini apa ada sanksi katanya yang buat suatu kebohongan, Pak? Ya, jangan dia menghalalkan segala cara. Iya, karena segala cara katanya orang berbuat suatu kebohongan, buat sanksi biar ada efek jerah. Ya, ini terkait dengan yang kebohongan tadi, bahwa biasa katanya tau mati itu luka TV akte kematian itu tua di. Ya, sebenarnya kalau khusus Dukcapil aturan yang terkait dengan denda atau hukuman, kalau Dukcapil di situ memuat di regulasinya, kalau orang capil melakukan perubahan data, ya dalam hal ini kejahatan itu yang dimaksud, maka hukumannya 2 tahun. Ya, artinya kalau dia ASN, PNS, pasti dipecat. Tapi kalau yang dokumen-dokumen seperti tadi, ya karena adanya keinginan
Ya, taruhlah misalnya bisa jadi karena mau menikah, bisa jadi karena harta, sehingga dia mengubah dokumen seseorang, ya mungkin ranahnya di polisi. Iya. Oke, kita lanjut ini sebelum kita di penghujung acara nih, Pak Ahmad ya. Jadi kita sampaikan untuk yang mungkin yang ingin bertanya boleh, ya silakan. Anda boleh bertanya di sore ini baik melalui TikTok, kemudian bisa juga melalui Facebook dan YouTube. Ya, tapi sebelum kita tentunya lanjutkan, kita jeda iklan dulu dan jangan kemana-mana, tetap saya bersama kami. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya. Baik, Guru. Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan. Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru? Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang. Aduh, Guru. Kamu kenapa? Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru. Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotek, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544. Kesehatan buat seluruh anggota keluarga merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar dan dicoba-coba. Bio7 mengandung herbal dan rempah Indonesia untuk membantu memelihara kesehatan. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Produksi PT Unimax Power. Baca aturan pakai. Ya baik, masih bersama kami di IGA radionya Saudagar IGA yang tentunya kami pancarluaskan dari Jalan Semangka nomor 95A Bungi Lalabata. Ya, kita lanjutkan bincang-bincang kita atau di Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-28 dengan tema manfaat keakuratan data kependudukan ya. Oke, tadi Pak Ahmad kita lanjutin lagi nih bincang-bincang kita di sore ini. Ya, di sesi terakhir ini kayaknya tak terasa sudah di akhir sesi ini. Ya, terkait dengan apa itu? Kalau ada seumpama ini kan biasanya juga itu ada yang mau mengurus akte kematian ini yang tapi lama itu yang meninggal. Bagaimana itu caranya itu Pak Ahmad terkait dengan akte kematian itu? Apa yang harus dilengkapi? Apa yang harus dipersiapkan itu? Syarat-syaratnya apa saja itu yang disiapkan? Ya, makasih Pak Hilal. Pak Adit, yang biasanya kami cari adalah data kependudukannya. Oh, data kependudukan. Tapi kalau lama bagaimana? Tapi ini memang ada beberapa masyarakat kita yang sudah lama. Sepanjang itu pernah memiliki NIK, pernah memiliki kakak itu kami telusuri ke keluarganya. Salah satu nanti pendukungnya buku nisannya. Salah satu itu. Tetapi yang paling utama kita cari adalah data kependudukannya. Ya, tetapi saat ini ada namanya buku pokok pemakaman. Ini program nasional
Ya, ini bisa dilakukan secara beberapa orang, ya kolektif, ya bisa kolektif ini dengan melaporkan ke Pak RT, ya ke kepala lingkungannya, kemudian ke Pak Desa atau Lurah, nanti Desa Pak Lurah yang melanjutkan ke Dukcapil. Ya, jadi seperti ini memang program ini ada juga kaitannya dengan data BPJS yang ditemukan sudah lama meninggal, tetapi ini akan diselesaikan, ya akan diterbitkan akta kematian. Iya. Oh, jadi bisa gitu terbit anunya Pak, seumpama lama sekali meninggal, bisa. Tapi tapi tidak ada itu. Tetapi yang harus kita perjelas di sini kalau ada niknya. Oh iya. Ya, jangan sampai nenek-nenek kita dulu kan tidak ada niknya, karena dia tidak masuk lagi dalam daftar penduduk. Ya, tapi kalau ada niknya, ya itu dipastikan dulu. Jadi jangan sampai dia karena di Capil itu pada saat menginput nik itu akan kelihatan. Dia akan kelihatan, makanya data tunggalnya Capil itu yang bukan nama, bukan alamat, tetapi nik. Ya, pada saat di input nik itu maka muncul apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal, ya, atau apakah dia masih ada di Baru atau masih dia di luar Baru. Jadi dia seperti itu. Iya. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami di sore ini di acara DMM Disduk Capil menyapa masyarakat. Ya, mungkin masih ada yang ingin disampaikan ini Pak Ahmad terkait dengan apa yang kita sosialisasikan di sore ini. Ini manfaat keakuratan data ini kependudukan. Ya, mungkin yang ingin disampaikan kembali, ya terkait dengan apa yang disampaikan. Ya, silakan. Ya, ini yang pertama terkait dengan KTP. Masyarakat kita menganggap bahwa KTP itu adalah seumur hidup. Oh iya. Ya, ini yang pemahaman ini seumur hidup. Ya, seumur hidup memang ini betul datanya. Kalau dia tidak berubah, yang bisa membuat berubah kalau kita pindah dari desa Lalabata misalnya ke desa Matirwalie, ya itu kan berubah. Yang dimaksud tidak yang seumur hidup ini tadi itu nik. Karena elemen data yang lain, alamat, bisa berubah. Sehingga banyak masyarakat kita KTP-nya dia tidak ganti karena menganggap seumur hidup. Ini keliru. KTP bisa diganti. Banyak penyebabnya bisa diganti. Kalau kita pindah alamat, dari kelurahan A ke kelurahan B, itu pasti berganti karena alamat berganti. Yang kedua, elemen data atau misalnya taruhlah fotonya sudah kabur atau ada tulisan di situ misalnya alamatnya sudah tidak, itu bisa diganti dan semuanya gratis. Jadi seperti ada juga ini biasa juga saya temukan di masyarakat kita. Memang ada KTP yang tertulis di situ berlaku sampai misalnya tahun 2017 atau 2018. Sebenarnya secara otomatis itu berlaku sepanjang KTP-nya ini masih baik-baik saja secara fisik. Dan tidak pindah. Itu pasti tidak berubah, tetapi kapan ada perubahan, taruhlah misalnya tadi kabur atau ada yang robe, ya itu pasti sudah tidak terbaca secara online, pasti ada masalah kalau dan itu bisa diganti. Kalau biasanya itu yang mau apalagi ibu-ibu yang biasa itu kalau yang dulunya berjilbab atau ada boleh, loka sampai teng foto aku naseng. Betul. Maka deh, magi ya biasa naseng kok mak jilbab ni biar makuku riolo dek pa. Ya, bagaimana itu? Betul. Bisakah diganti? Bisa sebenarnya bisa. Iya. Bahkan ada juga yang bukan hanya perempuan tapi ada juga laki-laki yang ikut-ikutan mau ganti.
Oh iya. Tapi sebelumnya biasa juga kami yakinkan, kami jelaskan bahwa di capil itu Pak, foto yang kita tampilkan di situ itu tidak boleh pakai makeup, tidak boleh pakai kacamata, tidak boleh pakai songkok. Oh iya. Artinya betul-betul tidak boleh diedit. Oh tidak boleh. Tidak diedit. Pada saat dipoto langsung masuk. Tidak ada kesempatan kita untuk bahwa foto ini diedit dulu baru masuk. Ini foto langsung. Foto langsung masuk. Tidak bisa ini kalau 360 dia biasa. Betul. Iya, saya biasa sampaikan ke teman-teman bahwa sebenarnya saya sudah lakukan. Saya sudah ganti foto. Dan sebenarnya saya menyesal. Karena ternyata di foto pertama itu masih gagah, karena kita kan masih agak muda. Masih muda. Setelah saya ganti, wah ternyata. Jadi sebelum diganti ada yang mau ganti, pikirkan. Tapi kalau tadi itu yang hijab, ya mungkin ada pertimbangan yang kuat. Tetapi kalau mungkin merasa bahwa sekarang lebih bagus, pertimbangkan sebelum mengganti. Karena sekali mengganti tidak bisa kembali lagi yang lama. Begitu dia? Tidak bisa lagi. Pada saat kita sudah ganti yang terbaru, di upload masuk ke sistem, tidak bisa lagi kembali yang lama. Iya. Oh begitu. Jadi kalau mau ubah memang Tapi biasanya kalau yang pakai hijab itu kami sarankan bukan hanya ganti foto, tetapi ada elemen data misalnya berubah. Siapa tahu itu dia mau ganti. Ini kan kasihan. Ini kan belangko ini sebenarnya gratis untuk masyarakat. Tetapi kami di capil itu sebenarnya ada yang harus dibayarkan untuk mengambil itu. Jadi terbatas juga. Terbatas. Dan ini bukan hanya itu juga, karena ini kan dicetak ini kan di pusat, kemudian dikirim ke provinsi, kemudian disebar ke kabupaten. Prosesnya panjang. Kasihan kalau ada yang misalnya anak-anak kita yang pemula misalnya masuk KTP-nya tiba-tiba habis. Meskipun sebenarnya kami antisipasi sebelum habis, tetapi kan kasihan kalau hanya seperti itu sehingga mau diganti. Tetapi bisa, pada intinya bisa. Intinya bisa ya. Oke, sebelum kita pamit ini untuk acara kita di sore ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan tema yang sudah kita sampaikan pada sore ini. Harapan kami tentunya secara keseluruhan data kependudukan masyarakat kita bisa mengecek kembali data kependudukannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai misalnya ada perubahan dengan di data lain, misalnya di ijazah, orang tua misalnya. Ini kan rawan juga dan sering ini Pak Lil, yang misalnya nama orang tuanya Muhammad Amir, anak pertama menulis Amir, anak kedua MUH Amir, yang ketiga Amiruddin. Ini kan semua perlu disamakan, karena kalau itu yang terjadi Pak, bisa dokumen-dokumen lain itu bermasalah. Kemudian akte kelahiran ini Pak Lil, insyaallah di tahun ini kami merencanakan bekerja sama dengan rumah sakit, kemudian puskesmas. Jadi insyaallah nanti ini ibu-ibu atau saudara-saudara kita yang melahirkan di rumah sakit atau di puskesmas, itu sebelum dia keluar dia akan mendapatkan akte kelahiran anaknya. Jadi dia keluar terbit juga akte kelahirannya. Ini sudah rencana program dan insyaallah tahun ini berjalan. Selanjutnya khusus untuk akte kematian ini mengharapkan ke masyarakat kita, jika seandainya ada keluarga kita yang sudah meninggal, sebelum ke depan bermasalah, artinya Palil ini dia pasti akan mencari nanti keluarganya. Taruhlah misalnya pembagian harta warisan. Kalau ada warisan kita terkait dengan tanah, kemudian orang tua kita di situ tertulis di akta tanah itu, kan pasti ujungnya nanti kan akte kematian yang harus ada di akte kematian orang tua kita itu.
Ya, makanya sebelum jauh ya, Iya. ya jangan sampai nanti sudah sulit lagi menemukan data-datanya orang Iya. tuanya. Iya. Ya, ini seharusnya diurus lebih dini. Terus yang terakhir ini yang Iya. surat pindah Pak Lil ini. Iya, iya. Yang pindah ini kadang masyarakat kita menganggap biasa. Ya, seperti yang tadi yang sudah pergi tetapi setelah sampai di sana Iya. nanti terkendala pada saat mungkin mau dia gunakan. Iya, iya. Ya, mau dia gunakan data kependudukannya. Iya. Ya, bahkan ya di sekitar kita dia. Karena pindah itu akan ada beberapa jenis Pak Lil. Pindah antar desa ke desa, antar kecamatan, antar kabupaten. Ya, itu harus butuh semua surat pindah. Sama misalnya kita kalau dia tidak mengurus pindah dari kelurahan A ke kelurahan B, tidak mengurus surat pindah, biasa muncul data-data dari taruhlah misalnya di KPU. Iya. Iya. Biasa kita temukan panggilannya ada di desa A. Iya. Orangnya ada di desa B. Nah, ini kan salah satu contoh bahwa dia tidak lakukan proses pemindahan. Karena data yang dipakai oleh KPU itu adalah data Dukcapil. Ya, data sesuai domisilinya. Ya, begitu juga yang keluar ke kabupaten misalnya. Kabupaten baru keluar, ya ini kan kalau sudah pindah sudah beberapa lama ya seharusnya lakukan ya. Karena ada beberapa kerugian sebenarnya. Kalau karena Dukcapil itu kan menganut de jure. Apa itu? Data meskipun orangnya tidak ada di Baru, tapi kalau data kependudukannya ada di Baru maka dia termasuk orang Baru. Iya, iya. Makanya ini imbasnya ini beberapa termasuk tadi KPU, termasuk BPJS. Karena data itu orangnya tidak ada tetapi datanya ada. Ya sebaiknya kalau sudah lama memang di luar Baru ya sebaiknya dilakukan pemindahan. Karena untuk pindah kembali itu kan tidak susah sebenarnya. Susah, ya. Supaya data kependudukan kita tertib, ya sesuai kenyataan. Ya harapannya seperti itu supaya dilakukan pemindahan atau dilakukan surat pindah yang seperti yang dilakukan oleh di Dukcapil. Saya kira itu Pak. Iya, oke, terima kasih banyak ini Pak Ahmad atas waktu dan penjelasannya yang sangat informatif ini. Ya, sangat jelas yang sudah disampaikan bahwa Saudagar IGA dimanapun Anda berada. Demikian tadi tentunya ini acara kita di Dukcapil Menyapa Masyarakat, yaitu DMM yang kalau disingkat DMM edisi ke-28 ya. Dengan bersama dengan Bapak Ahmad SS dari Disdukcapil Kabupaten Baru dengan tema manfaat keakuratan data kependudukan. Ya, semoga obrolan kita di sore ini bermanfaat bagi Anda semua dan semakin menambah kesadaran kita semua untuk menjaga keakuratan data diri dan keluarga. Saya Alil Iga pamit undur diri dan sampai jumpa di DMM berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.